Bismillahirrahmanirrahim. Walaula waridun maka nawirdun. Ya baca matanya dulu. Mau apa? Walaula waridun maka nawirdun. Mau di dekatnya dia kan. Walaula waridun ilahiyun awradahu ala qalbi ayat anjaliyun ilahiyun maka nawirdun wa huwa ma yaqamu fi kasbil abdi min anwa'il ibadati kas-salatin was-siyamin wa dzikrin ila khairi dzalik fa yakunu istihdaruka lahu illata adabin ma'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula walidun mongko lamun ora ono. Kalau habis belakang ada. Walaula walidun mongko lamun ora ono. Bilang. Utawi Apa? piro-piro Iya. nur. Walaula walidun Mau ke belakang, mongko lamun Pak. ora ono utawi piro-piro nur sifate auratun ilahiyun kang bangsa kepengeranan sifate auratun ilahiyun auradahu kang nekake ing auratun ilahiyun sapa Allah Gusti Allah tangan ke aurat ditekake ngala qalbi ing atase atining abet. Kemarin kan ada kalimat idza ra'aita 'abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekake ngala qalbi ing atase atining abet. Tajalliyun tegese nur kang mencorong. Tajalliyun tegese nur kang mencorong sifat tajalliyun ilahiyun kang bangsa kepengeranan makana mongko ora wujud makana mongko ora tinemu kanane orang amal makanya dimaknai ora tinemu utawa ora maujud makana ora tinemu apa wirdun nur o cahaya wa huwa utawi wirdun iku ma perkara slima yaqau kang tumibo apa ma wa huwa utawi wirdun iku ma perkara slima yaqau kang tumibo apa ma oleh tumibo kowe pikan bilang kelawan usahane kawula bayani maya kaum min anwa'il ibadati nyatane piro-piro warnane piro-piro ibadah min anwa'il ibadati nyatane piro-piro warnane piro-piro ibadah contohnya piro-piro warnane ibadah sholatin ko idene sholat wasian milan ko idene puasa Wadik milan koy dene zikiran ila khairi dalika maring liyane mengkono-kono madkur salat siam zikir fayakunu tegese mongko ono fayakunu tegese mongko ono ko istighfaruka oleh ngremehake sira istighfaruka tegese oleh ngremehake sira lagu maring kabeh ana iku illata adabin kitike adab ana iku illata adabin kitike adab mahu sartane ngabed falaula waribun ilahiyun aradahu Allahu ala qalbi tajaliyun ilahiyun makana wirdun
wa huwa ma yaqumu bi kasbil 'abdi min anwa'il ibadati kasolatin wa siyamin wa zikrin ila ghairi dzalika ay fa yakunu istighfaruka lahu qillata adabin ma'afu. Kalau saja beberapa cahaya ketuhanan tidak Allah sampaikan, tidak Allah datangkan, tidak Allah masukkan kepada hatinya seorang hamba. Seandainya Allah tidak memasukkan cahaya nur di dalam hatinya seorang hamba, ya, maksudnya adalah cahaya yang mencorong, yang nampak cahaya ketuhanan, yang benar-benar mencorong, terang. Yang akan terjadi apa? Kalau cahaya ketuhanan tidak Allah masukkan kepada hatinya seorang hamba, yang akan terjadi adalah maka nawiridun, maka tidak ada cahaya di dalam hati seseorang itu. Ya. Apa itu cahaya? Wa huwa ma yaqamu bi kasbil 'abdi min anwa'il ibadah. Cahaya di sini adalah sesuatu yang terjadi dengan cara diusahakan oleh seorang hamba, ya, seperti beberapa macam ibadah, contohnya sholat, puasa, zikran dan lain sebagainya. Jadi kita bisa beribadah seperti sholat, puasa, zikran, sholawatan, pengajian rutin. Ini berarti di dalam hati kita sudah ditaruh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hati kita. Kalau di dalam hati kita tidak ditanam cahaya ketuhanan tidak dimasukkan pada hati kita, niscaya kita tidak akan bisa mengerjakan sholat, tidak akan bisa mengerjakan puasa, tidak akan mampu mengerjakan pikiran serta amalan-amalan kebaikan. Ya, apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini? Kegiatan rutinan, keagamaan, ada pikiran, ada sholawatan, ada kajian ilmu pengetahuan, silaturahim, sedekah. Ya, ini adalah bukti bahwa di dalam hati kita ada nur ilahi, Jadi kita tidak bisa nyalahin orang, ya, yang ibadahnya malah, ya, jangankan yang sunnah, yang wajib juga masih banyak yang mau meninggalkan. Ada istilah orang sholatnya setahun sekali, Idul Fitri. Kalau di kampung saya ada istilah begitu. Ada yang sholatnya seminggu sekali, hari Jumat datang ke masjid. Nah, ini nggak bisa kita nyalahin orang gitu, ya, nggak bisa. Jadi kita juga tidak bisa memandang sebelah mata kepada orang yang ibadahnya ini masih lemah. Ya, walaupun kalau kita lihat KTP-nya ya Islam, kalau ditanya ya sangat-sangat mengakui keislamannya dan cinta kepada Islam dan akan marah bila Islam dihina. Tapi karena memang cahaya ilahiyah belum dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tapi baru sedikit. Jadi kalau diibaratkan HP, kalau setrumnya baru sedikit, baterainya baru sedikit, nyala tapi kurang terang, ya. Apalagi udah baterainya tinggal sedikit, udah merah, datanya limit juga, susah banget. Loading susah, ya. Ya, ini gambarannya begitu. Saya lagi menggambarkan, yang bukan berarti keluar dari topik pembahasan, sedang menggambarkan supaya mudah dipahami. Kalau orang yang ibadahnya kuat, itu berarti memang setrumnya, baterainya itu memang banyak. Jadi kita yang
merasa kuat di dalam beribadah, tentu kalau melihat ini tidak boleh kita merasa aku loh, tidak boleh. Begitu juga ketika melihat orang lain yang masih lemah dalam urusan ibadah juga tidak boleh memandang yang sebelah mata, karena memang itu semua adalah kehendak Allah, semua adalah pemberian Allah, bukan kehendak manusia. Ini perlunya kita ngaji tasawuf supaya ketika kita bisa mengerjakan ketaatan tidak wujud, dan ketika kita melihat kelemahan orang lain di dalam masalah ibadah, amal-amal soleh, juga kita tidak mudah untuk memandang sebelah mata serta merendahkan. Ini disebutkan wa yakunu istighfaruka lau qillata adabin ma'ahu. Semua itu kan datangnya dari Allah. Ada orang bisa puasa, bisa pikiran, bisa sholat, bisa ikut pengajian. Itu karena di dalam hatinya sudah ada cahaya ketuhanan yang Allah berikan. Maka apabila kita ini merendahkan orang itu, ini kita masuk kategori adabnya masih sedikit. Itu pemberian Allah. Jadi suatu kenikmatan yang luar biasa, seseorang yang sudah bisa istiqomah di dalam beribadah tidak boleh diremehkan. Itu kenikmatan yang luar biasa. Jangan melihat dari hartanya, jangan melihat dari kedudukannya, tapi lihat bahwa dia sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa cahaya ketuhanan, sehingga bisa mengerjakan beberapa amalia. Terus walhasilu utawi hasil, kesimpulannya iku anna ibadillahi teman satune piro-piro kaulane Gusti Allah, sifat yang ibad al-maksusina kang podo den tertentuake iku yang posimuna nrimo kandung, iku yang posimuna nrimo kandung sopal maksusin nrimo kandung kismaini ingrom kunduman. Cara pengetahuan ke ilmu nahunya, kismaini ini isim tasnya, karena di sini kedudukannya, mahalnya, i'rabnya nasab, menjadi maf'ul bih, maka nasabnya ditandai dengan huruf ismaini, rong dunduman. Kalau kismun sebagian, kalau kismaini dua bagian. Biar kita paham. Jadi pas ngaji kitab kuning kita tunjukkan satu persatu. Kita cuma ngandelin pas ngaji kitab nahunya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dirupani kismaini muqarrabina nyatane wong-wong kang padha per maring Gusti Allah. Muqarrabina nyatane wong-wong kang padha per maring Gusti Allah. Wa abroron lan wong-wong kang padha gawe bagus. Wa abroron lan wong-wong kang padha gawe bagus. Ini kesimpulannya bahwa hamba-hamba Allah yang memiliki kelas tertentu, hamba-hamba Allah yang sudah memiliki kelas tertentu itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama disebutnya kelas muqarrabin, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi, termasuk sahabat-sahabat nabi, ke bawahnya lagi para wali Allah. Ini muqarrabin, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang kedua, ini orang-orang yang sudah memiliki kelas tertentu lah, kelas tinggi. Disebutnya abror, orang-orang yang ahli berbuat
kebaikan, baik berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat baik terhadap sesama makhluk. Ini juga udah kelas tinggi. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rinciannya begini. Tadi ada muqarrabin, kelas atau level muqarrabin, maqam muqarrabin. Ada maqam abror, di hamba-hamba Allah. Penjelasannya rinciannya begini. Fal muqarrabuna mongko utawi wong kang padha perek menyang Gusti Allah iku utawi muqarrabun iku alladzina yawm akeh iku alladzina yawm akeh sile alladzina akhadhu kang padha ngalam sapa alladzina ngalap ngan hududihim saking pira-pira bagiane alladzina an hududihim saking pira-pira bagiane alladzina wa iradatihim lan pira-pira kekarepane alladzina wa qamulan padha jumenengi sapa alladzina wa qamulan padha jumenengi sapa alladzina jumenengi bi huquqi rabbihim lan pira-pira hake pangerane alladzina oleh jumenengi gue ngubudiatan krono arae ngami wula ngubudiatan krono arae ngami wula lahu maring rob watolabanan krono arae muri limardodi maring ridone rob. Siapakah muqarrabun? Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengambil bagiannya ya, serta mengambil apa yang menjadi kehendak dan keinginannya dibarengi dengan memenuhi apa yang menjadi hak-haknya Tuhannya, tujuannya sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhannya dan tujuannya untuk mencari keridoannya. Jadi muqarrabun itu ya tetap mengambil apa yang menjadi bagiannya. Maksudnya bagaimana? Manusia kan kasih yang namanya syahwat. Jadi muqarrabun ya tetap menikahi perempuan. Terkadang juga memiliki suatu keinginan. Tetapi keinginan ini adalah keinginan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi syahwatnya, memenuhi keinginannya, kebutuhannya juga dipenuhi. Tetapi dibarengi dengan memenuhi apa yang jadi hak-hak Tuhannya. Jadi walaupun dia punya syahwat, punya suatu keinginan, mereka itu beliau ini maaf ya, memiliki syahwat, memiliki keinginan tanpa mengesampingkan apa yang jadi hak-hak Tuhannya. Ini adalah muqarrabun. Apa menjadi haknya Tuhannya dipenuhi. Allah punya hak untuk ditakuti. Allah punya hak untuk disopani. Allah punya hak untuk ya kita malu kepada Allah. Bahasanya apa? Allah punya beberapa hak. Punya hak untuk disembah juga. Ya. Punya hak untuk ditakut. Punya hak untuk diagungkan juga. Ini adalah hak-hak Tuhan mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah. Memenuhi syahwatnya, keinginannya, kebutuhannya tanpa mengesampingkan daripada hak-hak Tuhannya yang tujuannya adalah sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhannya serta mencari
keriduannya. Bojo ya tujuannya kanggo ibadah golek ridhone Gusti Allah. Di antara para nabi ada yang usaha, ada yang dagang, ya. Juga tujuannya adalah ubudiyah sebagai bentuk penghambaan serta mencari keriduan Allah. Di antara para nabi juga ada yang menjadi pejabat, ya, menjadi pemimpin juga sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhannya dalam rangka mencari keriduannya. Ya, gitu. Itulah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti para nabi, para rasul itu nggak memiliki syahwat sama sekali, ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haula'i humul 'arifuna wal muhibbuna wa haula'i utai mungkono muqarrabun iku al 'arifuna wong kang bodho ma'rifat. Muqarrabun adalah orang-orang yang sudah ma'rifat. Pastilah sudah muqarrabun, dekat dengan Allah, pasti sudah ma'rifat. Wal muhibbuna lan wong kang padha demen marang Gusti Allah. Namanya orang sudah dekat dengan pasti sudah tahu siapa Allah, dan pasti di dalam hatinya ada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah muqarrabun. Terus pada bagian yang kedua ini abrar. Wal abraru utawi wong kang padha gawe bagus iku hum utawi abrar iku al baquna wong kang padha netepi ma hududi sartane pira-pira bagiane abrar wa iradati lan pira-pira karepane abrar. Jadi ini kelihatannya sama, tadi nggak sama persis, ya, antara muqarrabun dan abrar. Kalau muqarrabun alladzina akhadhu an hududi wa iradati wa qamu bi huquqi rabbihim mubudiyatan lahu wa talaban limardatihi. Jadi penulis kitab menggunakan kalimat an hududihim. Kalau abrar menggunakan kalimat ma hududihim, perbedaannya di mana? Kalau muqarrabun walaupun ya bahasanya butuh dunia, butuhnya cuma sekedar saja, ya, sekedar saja. Istilahnya ada buat makan hari ini, udah, itu muqarrabun. An hududihim wa iradatihim, itu kalau muqarrabun hanya menggunakan kalimat an hududihim. Kalau orang-orang yang abrar ni ma hududihim, jadi adalah orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat baik, dan mereka itu masih lengket dengan apa yang menjadi bagiannya. Jadi istilahnya masih lengket, ya artinya masih butuh dengan hal yang banyak, harta banyak juga, jabatan tinggi butuh. Ini waqamu bi ibadatin, waqamu lan jumenengi sapa abrar bi ibadati rabbihim kelawan ngami wulo kelawan pangerane abrar. Mereka masih senantiasa bersamaan dengan apa yang jadi bagiannya, menikahi para wanita, memiliki jabatan, memiliki kekayaan yang banyak,
dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan beribadah kepada Tuhannya. Ini adalah abror. Ada bermasyarakat, ada apalah ini abror. Beribadah kepada Tuhannya dalam rangka apa? Tomangan fi jannati, tomangan krono ngarep fi jannati, dalam surgane Rob. Ini adalah makomnya abror, orang-orang yang ahli berbuat kebaikan. Mereka tetap menikahi para wanita, ada yang memiliki jabatan, ada yang mengelola suatu usaha, dibarengi dengan melaksanakan ibadah kepada Tuhannya karena mengharap masuk surganya. Jadi ada tomat, ada suatu pengharapan. Ibadah rajin, sedekah rajin, dengan harapan bisa masuk. Ini kelasnya abror. Kalau tadi muqarrabun semata-mata karena menghambakan diri kepada Tuhannya dan mencari keriduannya. Yang penting udah itu ibadah supaya diridhoni sudah. Tapi kalau abror masih ada embel-embel karena kepingin masuk surga. Waharobanan krono arae lumayu. Waharobanan krono arae lumayu minari saking nerakane Rob. Waharobanan krono arae lumayu minari saking nerakane Rob. Wa kullu wahidin utawi saben-saben siji mau minhum saking ibad kembali mari ibad minhum saking ibad iku mamdutun den tulungi bimakomi ing dalam makome kulun sifate makom alladhi yo makom silih alladhi huwa kang utawi bismillahirrahmanirrahim silih alladhi huwa kang utawi kulun iku fi tetep ing dalam makom. Bismillahirrahmanirrahim fi madadin kelawan pitulung sifate madadin ilahin kang bangsa kepangeranan sifate madadin ilahin iktado kang natrapi. Bismillahirrahmanirrahim apa madad minhu saking kulun natrapi al-qiyama ing jumenangi bi hukuki zalikal maqami kelawan piro-piro hake mengkono makom. Ibu wa kullu wahidin minhum mamdudun fi maqamihi alladhi huwa fi madadin ilahiyyin iqtada minhu al-qiyama bi hukuki zalikal maqam. Tadi kalau orang-orang yang memiliki makom abror adalah orang-orang yang masih bersamaan dengan apa yang menjadi bagiannya untuk menikah, ada yang butuh jabatan, ada yang butuh harta, ada yang memiliki keinginan yang dihalalkan, ya, bersamaan dibarengi dengan melaksanakan beribadah kepada Tuhannya dengan mengharap masuk surganya, dengan harapan bisa selamat dari nerakanya, dari siksanya. Inilah makom abror. Jadi mungkin panjenengan semua ini makomnya makom karena namanya yang saya lihat kan ahli ibadah. Tapi sisi lain mungkin kalau saya tanya apa pengen masuk surga, mungkin jawabannya pengen. Apa asih wedi siksa neraka, mungkin jawabannya asih wedi, ya. Nah, ini yang membuat saya memasukkan atau mengkategorikan bahwa panjenengan semua insya Allah akan masuk dalam
kelompoknya, makomnya abrar, orang-orang yang ahli berbuat kebaikan. Ini ya, ketika ada memiliki keinginan duniawi yang tentunya dihalalkan, tetapi ibadah yogi niat walaupun ibadah itu mau ngarep-ngarep kepingin masuk surga, walaupun ibadah itu mau karena takut siksa neraka. Semua dari hamba-hamba Allah itu, ya, dari yang makom muqarrabun ataupun makom abrar, semua itu diberikan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan makomnya masing-masing. Apa yang sudah menjadi hak. Ada orang yang memiliki makom muqarrabin, itu juga pertolongan Allah. Ada orang yang memiliki makom abrar, itu juga pertolongan Allah, pemberian Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjenengan semua insyaallah sudah diberikan kenikmatan berupa kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan secara ibadah mahdhah, ibadah yang murni seperti sholat, puasa, ya, zikiran, sholawatan, berdoa, ataupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, ya, berbuat kebaikan terhadap sesama makhluknya Allah, tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Wa ila dzalika lan maring areh mengkono bangkit. Wa ila dzalika lan maring areh mengkono mamdud peparing. Asyara isyara sapa musonef ala isyara bi qauli kelan pangdikane musonef. Dulu ya. Sudah pas banget jamnya juga, dan juga berhentinya pas banget. Ini barangkali bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun sedikit, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya pribadi, buat panjenengan semua, ya, tidak sekedar menjadi ilmu yang bisa diceritakan kepada orang lain, tapi menjadi ilmu yang bisa bermanfaat utamanya pada diri kita sendiri. Ya, semoga nanti juga bisa bermanfaat buat orang lain. Akhirul qali billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.